Hai pemirsa, selamat datang kembali di Before 30. Saya Philip Mantova. Tahukah Anda, ada seseorang yang sangat mengasihi Anda, namanya Yesus. Yesus ini adalah sahabat saya yang paling sejati. Dalam suka dan duka, beliau selalu mendampingi saya. Saya rindu sekali, ingin sekali Anda juga mengenalnya. Dan dia itu adalah pribadi yang nyata. Karena itu, biarkan hari ini kau memberi kesempatan kepada Yesus dalam hidupmu. Oh, lebih tepatnya, Anda beri kesempatan kepada diri Anda sendiri untuk mengenalnya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan yang satu ini. Sejak kecil saya sering diperlakukan dengan kasar oleh banyak pria. Dan saking depresinya, berkali-kali saya mencoba untuk bunuh diri. Sampai suatu ketika saya berjumpa dengan sahabat sejati. Saya Yohanri dan inilah kisah hidup saya. Sejak kecil, kami sekeluarga tinggal bersama dengan paman-paman saya. Dan sejak kecil itu pula lah saya sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari paman-paman saya. Ketika papa sedang bekerja, mama sedang pergi keluar rumah, dan paman-paman saya pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, saat itulah saya dipukuli, saya ditendang. Bahkan saya juga pernah direndam di dalam bak kamar mandi semalam-malaman. Saya juga pernah dipaksa untuk makan koran. Bahkan saya juga pernah dikejar dengan menggunakan parang karena saat itu dia ingin membunuh saya. Dan saya berteriak minta tolong dan kebetulan ada tetangga dan yang menyelamatkan saya pada saat itu. Dan saya juga pernah dijambak, ditarik rambut saya dari ruang makan sampai ruang tamu. Saya ditarik sedemikian rupa dari rambut saya sampai rambut di kepala saya itu tercabut semuanya dan darah mulai mengalir dari kepala saya. Tapi saya sempat minta ampun, saya teriak tolong. Tapi saya tetap ditendang, saya tetap dipukuli sampai saya berlari. Saya bangun dan saya berlari ke kolong tempat tidur demi untuk menyelamatkan diri saya. Tapi saya tetap ditarik dan dikeluarkan dan dipukuli. Karena kekerasan tersebut saya akhirnya mengalami depresi yang sangat berat. Dan sampai saya mengalami kesakitan di bagian leher belakang dan kepala saya. Dan akhirnya orang tua saya membawa saya ke rumah sakit dan diperiksakan ke dokter. Dan sesampai di sana dokter sempat kaget dan bertanya, apa yang dialami anak ini? Anak sekecil ini mengalami penyempitan pembuluh darah. Dan saya juga mengalami insomnia, untuk tidur pun saya harus mengkonsumsi obat tidur. Karena tekanan batin yang cukup berat saya alami, akhirnya saya memutuskan untuk beberapa kali mencoba bunuh diri. Di antaranya 2 kali saya mencoba gantung diri, tapi tertolong oleh opa saya. Dan sekali saya mencoba untuk memotong putus urat di tangan saya, dan itu pun juga tertolong oleh opa saya. Sampai pada akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada atau tidak? Pada malam itu juga Tuhan menjawab pertanyaan saya. Saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan dia berkata, saya adalah Yesus. Setelah tamat SMA, saya mengenal seorang pria dan kami menjalin hubungan. Pada awalnya dia baik, tapi setelah beberapa saat, saya mendapati dia selingkuh dengan teman saya. Dan itu membuat saya terluka dan gambar seorang pria dalam kehidupan saya semakin hancur, semakin rusak. Dan karena peristiwa tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk menutup diri terhadap pria dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sahabat dalam hidup saya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki cara saya demikian. Dan akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pria yang benar-benar memulihkan kehidupan saya secara pribadi. Dia pria yang baik, dia pria yang memulihkan gambar diri pria-pria yang rusak, yang benar-benar kasar dalam kehidupan saya, dan dia betul-betul pria yang lembut, yang benar-benar karakter ilahi itu terpancar dalam kehidupannya, dan saya betul-betul melihat bahwa sungguh Yesus itu hidup dalam kehidupan pria ini sebagai sahabat bagi saya secara pribadi.
Saat ini saya sedang melayani di Departemen Doa dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki masalah yang hampir sama dengan masa lalu saya. Saya dipercayakan untuk mengkonseling mereka, membimbing mereka, dan menuntun mereka untuk mereka boleh keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Orang-orang di sekitar Anda bisa saja menyakiti Anda, termasuk sahabat Anda sendiri. Hanya ada satu sahabat yang tidak pernah menyakiti Anda, tapi selalu berada bersama dengan Anda. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita punya seorang sahabat di tempat yang tinggi. Dan sahabat ini tidak jauh, dia lebih dekat daripada yang kita kira. Dia lebih dekat dari semua orang yang paling dekat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan bahkan dia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tentang sahabat kita ini Alkitab berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, kau dan aku. Dan bukan cuma mati, dia bangkit untuk kita pada hari yang ketiga. Dan dia ada di sini, namanya Yesus. Dan Yesus ini yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Yesus itu tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus itu hidup. Kalvari, tempat Yesus disalibkan, Bukit Golgota, bukan cuma sebuah tempat secara jasmani, tapi karena Roh Kudus hadir di stadion ini, Kalvari menjadi sebuah pengalaman lagi. Yesus, sahabat orang-orang berdosa seperti Anda dan saya. Markus 14 ayat ke-3 sampai ayat ke-9. Judulnya Yesus diurapi. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi parfum minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar melihat itu dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan parfum mahal itu, minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka mulai memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dan mengganggu dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu akan ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja, bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku, Yesus, tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini, perempuan ini, akan disebut juga untuk mengingat dia. Suatu hari Yesus makan malam. Dia bukan pilih rumah orang yang baik-baik. Dia pilih untuk makan di rumah Simon si kusta. Yesus itu sahabat orang berdosa. Saya pernah melihat orang kusta di jalanan, kasihan sekali. Tetapi jujur bercampur jijik.
Yesus pilih makan di rumah Simon si kusta. Dia sahabatmu, dia sahabatku. Tidak ada satu orang pun di sini yang terlalu kotor untuk dijamah Tuhan. Tidak cuma Simon si kusta, ternyata ada yang lebih parah lagi yang datang sama Yesus. Dan sementara Yesus sedang makan, datang seorang perempuan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa perempuan ini seorang pelacur. Kalau si kusta jijik secara badan, disingkirkan oleh orang sebagai orang terkutuk, tidak ada orang di dalam masyarakat yang ingin mendekatinya, bahkan keluarganya pun menyingkirkannya. Si pelacur membuat orang muak melihat dosanya. Di dalam dirinya dikatakan Yesus mengusir banyak roh jahat. Dia datang pada Yesus. Yesus itu sahabat orang berdosa. Dia mengasihi kita. Betul, dia membenci dosa kita, tapi tidak membenci orang berdosanya. Dia datang untuk menolongmu, saudara. Ini berita yang kusampaikan. Aku mau memperkenalkan kepadamu sahabatmu yang bisa menjadi sahabatmu. Aku pun orang berdosa yang dikasihi dan diubahkannya. Saudara, mengapa orang-orang berdosa itu tertarik sama Yesus? Kenapa orang berdosa seperti kena magnet dengan Yesus? Ada apa dengan Yesus ini? Di masa lalu saya, ketika saya masih belum mau terima Tuhan Yesus, saya nggak tahu kenapa setiap kali nama Yesus disebutkan, hati saya itu seperti berdebar. Sepertinya tahu bahwa Dia itulah satu-satunya jawaban hidupmu. Di dalam Dia ku temukan seorang sahabat sejati. Bukan cuma untuk hidup ini, tapi untuk hidup yang akan datang sesudah saya mati. Yesus pernah berkata seperti ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Alkitab berkata tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah Bapa di sorga kecuali melalui aku. Itu bukan sebuah agama, itu sebuah undangan. Akulah sahabatmu, aku ulurkan tanganku kepadamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Yesus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Detik ini juga kalau saya mengembuskan nafas terakhir, saya tahu 100% saya akan melihat Yesus menjemput saya. Tapi orang lain tidak tentu mengerti. Dikatakan di ayat 4 ada orang yang menjadi gusar melihat pendirian wanita itu. Tapi Yesus membelanya. Yesus membela setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikutinya. Dia berkata, biarkan dia. Jangan ganggu dia. Sebab menerima aku adalah keputusan yang sangat pribadi. Yang terakhir, dia bahkan memuji wanita ini. Kita bisa mengalami apapun di dunia ini tidak akan ada artinya dengan upah yang menanti kita di dalam sorga karena Yesus. Ini harus kita cari, pujian dari Allah bukan dari manusia. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini tidak akan pernah dihapus, malah justru akan disebut, malah justru akan diingat. Sejak hari itu perempuan itu menyerahkan hidupnya sama Yesus. Yesus bertanggung jawab sepenuhnya dan berkata, mulai hari ini nama perempuan ini tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara, Yesus bertanya kepadamu, sahabatmu itu tidak mengutukimu, sahabatmu tidak membencimu, tidak menolakmu. Yesus itu tanya kepadamu, sudahkah namamu tertulis di kitab kehidupan Bapakku di surga? Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Pemirsa, apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda ketika mendengarkan firman Tuhan barusan? Sesuatu pasti terjadi di dalam diri Anda. Dan mulai hari ini, pasti ada pengalaman-pengalaman pribadi yang menyusul di dalam kehidupan Anda. Sebab Yesus ini adalah Tuhan yang hidup. Ayo, mari saya ajak berdoa, mencari wajah Tuhan. Tuhan itu ada di sini, baik Anda merasakannya atau tidak. Pejamkan matamu. Mari kita berdoa. Katakan sama saya, Yesus, Engkau ada di mana? Aku bertanya bukan karena tidak percaya, tetapi karena ingin percaya. Jikalau Engkau dikatakan sebagai Tuhan yang hidup, aku ingin mengalamimu. Ajak aku mengalamimu Tuhan. Sekarang juga, bukan besok, saat ini juga. Dan bahkan mulai hari ini, saya akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Tuhan berjalan denganku, dan aku berjalan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan pernah meremehkan sebuah doa sesederhana apapun, bukan karena kita yang mendoakannya, tetapi karena Dia yang mendengarkannya adalah Allah yang hidup. Saya yakin pengalaman-pengalaman luar biasa segera akan terjadi dalam kehidupanmu. Yesus adalah sahabatmu, Yesus adalah sahabatku. Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati.